Assalamualaikum, halo anak-anak, selamat datang di kelas Bu Rahmah. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia kelas 4. Pada bab 8, sehatlah ragaku, dengan materi informasi dari elemen visual tentang fakta dan opini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dari Bu Rahmah. Simak video berikut ya. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran pada materi kita kali ini yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian fakta dan opini dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membedakan ciri-ciri fakta dan opini dengan benar. Selanjutnya, di sini Bu Rahmah ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, minum air putih secukupnya dapat menjaga fungsi tubuh secara baik. Ya, anak-anak coba, pertanyaan yang pertama ini termasuk ke dalam fakta atau opini? Sebelum dijawab, kita beralih ke pertanyaan kedua, yaitu sepertinya dia tidak berangkat sekolah karena sakit. Pada pernyataan kedua ini, apakah termasuk ke dalam kalimat fakta atau opini? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 4 kurikulum Merdeka, yaitu kita akan sama-sama belajar di bab 8, Sehatlah Ragaku, di bagian fakta dan opini. Nah, anak-anak, pembelajaran kita kali ini ada di halaman 195 sampai 201 di buku kalian. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu diharapkan anak-anak dapat membedakan informasi, fakta, dan opini. Yuk kita langsung saja ya. Apa sih Kak fakta itu? Anak-anak semua, fakta adalah pernyataan yang berupa situasi real dari sebuah kejadian yang terjadi. Fakta berisi sesuatu yang benar-benar ada, dan pernyataan dari sebuah fakta biasanya sulit untuk disanggah oleh siapapun. Nah, itu tadi pengertian fakta. Sedangkan pengertian dari opini adalah suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah keadaan yang pernah ataupun belum terjadi. Nah, opini ini biasanya sangat dipengaruhi oleh perasaan, pemikiran, perspektif, keinginan, sikap, pengalaman, pemahaman, keyakinan dari setiap individu. Nah, adapun ciri-ciri dari fakta adalah ciri yang pertama, fakta itu dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, fakta memiliki data akurat. Dan yang ketiga, fakta bersifat objektif. Selanjutnya, fakta itu benar-benar terjadi, kemudian dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya, dan ciri fakta yang terakhir adalah data yang sifatnya kuantitatif, yaitu artinya berupa angka. Nah, adapun ciri-ciri dari opini anak-anak, yang pertama, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, yang kedua, bersifat subjektif, dan biasanya disertai dengan pendapat, saran, dan uraian yang menjelaskan. Yang ketiga, tidak memiliki narasumber. Yang keempat, berisi pendapat tentang peristiwa yang terjadi. Dan yang kelima, menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi atau terjadi di kemudian hari. Dan ciri yang keenam, informasi yang disampaikan belum ada pembuktiannya. Dan yang ketujuh, opini biasanya ditandai dengan penggunaan kata-kata. Misalnya contohnya bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, dan sebaiknya. Kak, apa saja contoh kalimat fakta? Nah, contoh yang pertama anak-anak, harimau merupakan hewan yang berkaki 4, itu fakta ya. Yang kedua, Indonesia adalah negara kepulauan terdiri atas 5 pulau besar, yaitu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, dan Jawa. Yang ketiga, gula dapat membuat minuman menjadi manis. Pensil itu harganya Rp2.000, ini kuantitatif ya anak-anak. Dan oksigen sangat dibutuhkan oleh manusia. Selain itu,
Negara Republik Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Nah, ini fakta ya. Yang ketujuh, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan dan bahasa resmi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada matahari terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Dan yang lainnya ya anak-anak, inilah beberapa dari contoh kalimat fakta. Kak, contoh kalimat opini apa saja, Kak? Nah, contohnya yang pertama anak-anak. Besok saya ingin pergi ke luar negeri. Nah, ini baru pendapat anak-anak ya, disertai dengan kata ingin. Yang kedua, rumah itu besar sekali. Nah, ini merupakan pendapat. Yang ketiga, Indonesia adalah negara yang indah. Mobil itu sangat cepat. Makanan buatan ibu sangat enak. Kalimat yang 6, contohnya, sepertinya nanti sore akan turun hujan deras yang disertai dengan angin kencang. Yang ketujuh, makanan itu akan terasa lebih gurih jika ditambahkan sedikit perasan air jeruk. Dan yang 8, bunga mawar adalah bunga yang paling indah dibandingkan bunga yang lain. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan video penjelasan tentang materi fakta dan opini. Kali ini Bu Rohma akan menyimpulkan secara singkat bahwasannya fakta adalah pernyataan yang berupa situasi real atau nyata dari sebuah kejadian yang terjadi. Sedangkan opini adalah suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah keadaan yang pernah ataupun belum pernah terjadi. Selanjutnya kita masuk kepada materi ciri-ciri fakta dan opini. Yang pertama, ciri-ciri fakta adalah dapat dibuktikan kebenarannya, memiliki data yang akurat, bersifat objektif, benar-benar terjadi, dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya, data yang sifatnya kuantitatif atau berupa angka. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri opini, yaitu tidak dapat dibuktikan kebenarannya, bersifat subjektif, belum pasti terjadi, tidak memiliki narasumber, berisi pendapat tentang peristiwa yang belum pasti terjadi, informasi yang disampaikan belum ada pembuktiannya, biasanya ditandai dengan penggunaan kata-kata bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, dan sebaiknya. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan terkait tentang materi fakta dan opini. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami materi fakta dan opini? Dapatkah kalian membedakan kalimat fakta dan opini? Nah, saat ini Bu Rohmah ingin anak-anak menunjukkan ekspresi anak-anak setelah menyimak video pembelajaran dari Bu Rohmah. Silahkan tunjukkan ekspresi kalian. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan video pembelajaran tentang materi fakta dan opini dari Bu Rohmah. Nantikan terus video-video penjelasan materi selanjutnya. Terima kasih, see you, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.